Wah, alhamdulillah. Semangat ya. Kita ulang lagi sekali lagi ya biar tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di pagi hari menjelang siang ini di Masjid Al-Muflisin dalam keadaan sehat. Mohon perhatian kita ya adik-adik ya. Gak lama-lama. Salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman nantinya. Pertama sekali yang sama kita hormati keluarga kita, Bapak Irwin, ada bapak-bapak yang lain juga, ada pembina Pak Jeruzal nanti soal di pembina di daftar kepengurusan yang baru, dan tentu saja bapak-bapak yang lain, dan juga ada dari ibu-ibu Majelis Taklim, dari PKK, Posyandu, dan MPL juga ada biasanya di tempat kita. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Robi, mungkin bisa tidak panjang, singkat saja. Yang pertama mengucapkan selamat tahun baru 1438 Hijriah. Ada yang bisa jawab? Adik-adik ini, hari ini tanggal berapa Hijriah? Yang bisa angkat tangan. Semua sepakat hari ini? Tanggal 1 hari apa kemarin? Tanggal Ahad ya. Terus sepekan berikutnya tanggal 9, tanggal 8. Sepekan berikutnya tanggal 15. Betul ya, 15 ya. Tadi sudah disampaikan Pak Robi, momentum Muharram ini yang memang salah satu bulan yang dimuliakan Allah, yang mana pada zaman Rasulullah dahulu kala itu tidak sampai pada bulan itu tidak diperbolehkan berperang. Nah, ini salah satu bulan yang sangat dihormati gitu ya. Dan harapannya ke depan kita pada generasi Islam ini lebih mengutamakan tahun baru kita daripada tahun baru tetangga. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa sudah terjadi peralihan atau apa namanya, pembaharuan kali di Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muflisin. Jadi per tanggal 1 Muharram 1438 Hijriah sampai nanti di akhir Zulhijjah 1440 Hijriah, karena tadi seperti diinformasikan bagi dia bahwa kita mengikuti dari Dewan Masjid Indonesia yang mana periodisasi kepengurusan itu 3 tahun, dan kebetulan kita mengikuti tahun Hijriah sebagai tanggalannya. Jadi per tanggal 1 Muharram 1438 Hijriah sampai 30 atau 29 Zulhijjah 1440 Hijriah nantinya. Itu yang kedua. Dan tentu saja kita sebagai pengurus yang baru tidak akan melupakan apa yang sudah ditanamkan, dipersiapkan, dirintis oleh kepengurusan sebelumnya, yang dimana dalam hal ini Ustaz Yahudi, kalau tadi disebutkan oleh Pak Robi sebagai ketua panitia itu 3 tahun yang lalu, tapi secara umum sejak dirintisnya Masjid Al-Muflisin ini dengan adanya Majelis Taklim Barakatul Ummah, nah itu lebih kurang 10 tahun beliau sudah memimpin, meletakkan dasar dari Masjid Al-Muflisin ini. Jadi kedepannya 3 tahun ke depan kita akan memperkuat, meningkatkan, perbaiki apa yang sudah ditanamkan tadi. Seperti sudah Bapak Ibu lihat
depan kita ada spanduk. Ini merupakan salah satu yang visi kita. Visi kita di kepengurusan 3 tahun ke depan. Di situ ditulis, mari kembalikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Nah, ini lebih kurang akan menjadi semangat kita dalam kepengurusan ini untuk memakmurkan masjid kita. Dan kemarin waktu di proses seperti disampaikan Pak Robi tadi, ada proses pemilihan sana yang sangat, kalau orang bilang elegan mungkin ya, tanpa ada kesat-kusut yang begitu ramai gitu ya. Alhamdulillah kita melalui proses itu, dan dalam pada itu saya menyampaikan sebuah slogan untuk kepengurusan ini, lebih kurang bunyinya masjid makmur, jamaah makmur. Nah, ini harapannya. Tadi kita ingin memakmurkan masjid, tapi harapannya juga jamaahnya juga makmur. Setuju kan ibu-ibu nih? Kok nggak kedengeran suaranya? Setuju ibu-ibu? Alhamdulillah, setuju bapak-bapak, setuju semua ya? Setuju. Nah, dalam kami sendiri sebagai pengurus sebenarnya aslinya atau ya aslinya mungkin ya, pengurus itu karena orang yang mengatur-atur bukan. Nah, di sini kita memposisikan diri sebagai pelayan. Nah, makanya untuk ke dalam ini tadi jargon keluarnya atau ya ini jargon istilahnya ya, jamaah masjid makmur, jamaah makmur. Ke dalamnya bagi kami di kepengurusan, nah jargonnya adalah melayani jamaah dengan senyum berkah. Nah, ini kira-kira. Jadi insya Allah kita akan perbaiki tampilan baik di sisi kita bagian para pengurus lainnya, dan kita akan meminta yang sama juga nanti dengan majelis ibu ya, bagaimana kita memposisikan diri sebagai pelayan dari jamaah. Salah satu juga nanti karena kita melayani jamaah, bagaimana kondisi masjid kita, kebersihannya, kenyamanannya. Nah, mungkin alhamdulillah masjidnya sudah megah, sudah nyaman. Mungkin sedikit ada perbaikan, itu yang akan kita coba bersama carikan solusinya. Nah, itu yang kedua tadi. Ketiga, salah satu target saya pribadi, karena kita judulnya memakmurkan masjid, saya memberanikan diri saya sudah sampaikan juga di beberapa waktu yang lalu, bahwa posisi jamaah khususnya subuh sholat fardu, harapannya di semua sholat fardu nanti tidak akan ramai, tapi salah satu indikasi kekuatan iman suatu penduduk, suatu wilayah adalah ukuran paling utamanya subuh dan isanya. Nah, mungkin karena kita semua anak-anak karyawan atau mungkin orang yang bekerja di luar kompleks, taruhlah sebagai ukuran dasar subuhnya saja. Kondisi sekarang 2 tahun belakangan ini alhamdulillah kondisinya itu terjadi fluktuasi atau naik turun itu maksimal 2 saf berjamaah. Lebih kurang mungkin ada yang pernah hitung, kayaknya Pak Agung pernah hitung. Dan jamaah berapa Pak Agung? 1 saf 25. Nah, menurut hitungan Pak Agung 1 saf itu 25 orang. Jadi kalau sekarang rata-ratanya 1 sampai 2 saf subuh itu di masjid kita, alhamdulillah sudah ada 50 orang, terutama dalam hal ini istilah agamanya itu mukallaf gitu ya, pria dewasa yang sudah wajib sholat, itu namanya mukallaf. Dan itu alhamdulillah sudah ada 2 saf. Nah, saya memproklamirkan ini untuk berusaha mencapai target 3 tahun ke depan. Jamaah subuh kita nantinya 5 saf insya Allah. 5 saf di akhir kepengurusan nanti. Berarti ada tambahan 3 saf dan 3 tahun ke depan. Ini lagi ada tambahan 1 saf per tahunnya. Nah, salah satu upaya yang sudah kita lakukan, barangkali ibu sudah lihat di jalan
para pria dewasa yang sudah wajib sholat untuk meramaikan masjid kita di saat-saat sholat fardu. Utamanya nanti adalah sholat subuh dan isya. Dan paling utama tadi yang kita ukur. Salah satu indikator keberhasilan saya pribadi bagi diri saya adalah tercapainya 5 saf itu tadi. Ya mungkin bersama-sama dengan para jamaah semua kita mencoba mewujudkan itu semua. Dan bukan hal yang mustahil itu bisa kita wujudkan karena kepengurusan sebelumnya pernah melakukan studi banding atau belajar ke Yogyakarta. Barangkali sudah ada yang pernah dengar Masjid Jogo Karya. Kecuali selain bapak-bapak yang jalan kemarin ya. Ada yang pernah dengar ibu Masjid Jogo Karya? Angkat tangannya. Ada yang pernah dengar Masjid Jogo Karya? Ibu belum ada dengar. Nah, Masjid Jogo Karya ini kebetulan bapak-bapaknya ada satu bis kemarin kita dengar di sana. Itu masjid bisa dibilang peringkat 3 besar Indonesia dalam nilainya. Makmur dalam jumlah jamaah. Subuhnya sudah seperti salat Jumat. Di pekan-pekan tertentu melebihi salat Jumat karena memang yang menerima tamu-tamu dari luar kota. Alhamdulillah Masjid Al-Muhsin kepengurusan tahun lalu sudah belajar ke sana. Nah dari pelajaran itu ada beberapa yang sudah kita terapkan, ada yang belum kita terapkan, yang insya Allah akan kita coba terapkan. Beberapa nantinya adalah yang mungkin agak sedikit mengganggu, mohon izin pada Bapak Ibu sekalian nantinya bahwa kita akan ada yang namanya pendataan jamaah. Ya walaupun nanti agak bersinggungan dengan kegiatan RW, bersinggungan dengan kegiatan posyandu yang memang sudah melakukan pendataan juga. Yang mudah-mudahan tidak bosan pada jamaahnya. Atau mungkin nanti kita tinggal berkolaborasi dengan unsur-unsur yang ada di lingkungan kita, baik itu dengan posyandu dengan RT RW, tinggal mengkompilasi data-data yang tidak ada. Nah selanjutnya tadi belajar dari Jogo Karya itu berkepanjangan ya. Barangkali sudah kepanjangan. Nanti kita sambung lagi pelan-pelan. Insya Allah akan kami luncurkan satu surat edaran khusus mengenai hal ini bahwa kita akan melakukan pendataan jamaah atau mungkin nanti berkolaborasi dengan RTW dan posyandu untuk melengkapi data jamaah kita yang terutama dalam ini mengetahui jumlah mukallaf tadi kita jumlah pria dewasa yang sudah wajib untuk sholat pertama atau kita sering menggunakan istilahnya pria apa namanya ibu balik gitu ya, istilahnya balik atau istilah gaulnya apa istilah lainnya. Barangkali itu saja. Semoga dengan peringatan tahun baru ini semangat kita untuk memakmurkan masjid semakin menggelora dan kalau mengutip jargon-jargon terdahulu, bangkitlah lingkunganku, harapan itu masih ada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Beni Octavianus selaku Ketua DKM dari Masjid Al-Muhsin yang telah memberikan sambutan. Berikutnya saya mewakili segenap jamaah Masjid Al-Muhsin mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Beni Octavianus sebagai Ketua DKM Al-Muhsin di periode terbaru ya. Semoga beliau dapat memenuhi amanah yang lebih baik. Oke, dan selanjutnya kita akan jelaskan juga dari kata beliau bahwa kita sebagai umat Islam harus melestarikan atau mungkin kita bisa